Tuhan memberikan syarat ketika kita datang kepada Tuhan. Syarat yang pertama adalah mengucapkan syukur, atau dinamakan thanksgiving. Mengucap syukur itu berarti Anda mengakui kebaikan Tuhan. Kalau Anda tidak mengucap syukur, berarti Anda sama halnya tidak mengakui alias juga tidak mengalami kebaikannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi baik dan tidak baik waktunya. Dan 1 Tesalonika, ucapkanlah syukur senantiasa. Ya, ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Kan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu syaratnya. Sudah syarat ini Anda genapi, baik dan tidak waktunya. Ya, dalam sedih, dalam luka, dalam duka, amin, dalam sakit, engkau harus mengucapkan syukur. Dalam keadaan dikecewakan, ya, dalam keadaan tidak senang hatimu, tidak match, ya, kok tidak enak hari ini, tetap harus mengucapkan syukur. Karena itu syaratnya datang pada Tuhan. Artinya berarti Anda sedang mengakui kebaikan Tuhan untuk baik. Sekalipun hari ini kok alami tidak baik. Amin. Yang nomor 2, saat datang kepada Tuhan yang kedua, yaitu menyanyi atau memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan ini berkaitan dengan mengakui kebesarannya, kehebatannya. Ya, di dunia ini banyak orang hebat mungkin. Ya, mungkin orang yang menolong kamu kau anggap hebat, orang yang ngutangi kamu kau anggap hebat hari ini. Halo? Orang yang care kepadamu kau anggap hebat hari ini. Tetapi syarat untuk datang kepada Tuhan adalah Anda harus memuji Tuhan. Ngalem, ya, memuji Tuhan, ngalem, menyanyi, ya, menyanjung, amin, ya, memikirkan hal-hal yang baik. Itulah namanya memuji kepada Tuhan, yang artinya dalam bahasa Inggris praise. Memuji Tuhan selalu, karena Anda ketika Anda memuji, berarti satu-satunya pribadi yang saat ini memiliki kebesaran dan layak dan patut terima pujian itu adalah Tuhan. Amin. Bukan orang-orang di sekitarmu. Amin. Tetapi nomor 1 yang terbaik bagi Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Berarti Anda sedang mengakui kehebatan Tuhan. Dan yang ketiga yang paling berbobot adalah menyembah kepada Tuhan. Kamu sudah dipisahkan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka di sini harus bisa menyembah. Apa alasan kita menyembah kepada Tuhan? Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi kalau hari ini kamu meninggalkan pekerjaanmu, ya, engkau tidak jadi lembur karena hari ini ada ibadah. Karena kamu di sini seperti umat Israel yang meninggalkan Mesir. Di sana dikatakan ada daging, dikuali, nyambut gawe, keras dapat uang. Ya. Tapi Tuhan ngerti itu tidak bermasa depan. Sebab kamu telah kupilih supaya aku jadi Allahmu. Ngerti Bapak Ibu? Supaya aku jadi Allahmu. Siapakah Allah itu? Ialah yang maha kuasa, ialah yang maha bisa, ialah yang maha dahsyat itu. Kau menyembah Dia, kau tidak rugi. Kau menyembah Dia, engkau pasti diberkati. Tinggalkan Mesir. Amin. Jadi Anda bisa hidup karena roh Tuhan. Dengan roh Tuhan yang diberikan itu, kembalikan roh itu untuk menyembah kepada Tuhan. Amin. Yes, itulah thanksgiving. Itulah ucapan terima kasih. Ia berikan aku roh, maka aku akan menyembah dengan rohku juga. Ia berikan aku hati, aku berikan juga hatiku juga kepada Tuhan. Ia berikan aku tubuh, tubuhku juga aku berikan untuk menyembah kepada Tuhan. Baca Yesaya pasal 6 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing punya berapa? 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 3. Lalu apa yang dikatakan? 1, 2, 3. Dan mereka berseru. Seorang dan seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam.
Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tahu Bapak Ibu makna ayat ini? Ya? Trihagion namanya. Trihagion itu adalah 3 ucapan kata kudus 3 kali. Ya. Angka 3 ini adalah angka penghormatan yang menyatakan kehendak yang kuat untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi menempatkan Allah itu benar-benar sebagai figur yang kudus, yang mulia, yang terhormat. Baca ayat 2 tadi, buka ayat 2 tadi. Tetapi serafim ini, ia berikan sayap 6 itu, yang 4, sayap 6 yang 4 itu, semua dipakai untuk menyembah. Yang 2 untuk terbang atau melayang. Untuk menyembah itu 4 sayap. Yang benar, ia memberikan penghargaan, kehormatan, kudus bagi Tuhan, maka ia berikan 4 sayapnya untuk Tuhan. Kita kekurangan, bukan karena Anda itu kurang pintar kerja. Tahu, kita defisit, semua bisnis kita macet, semua income kita tidak bisa menutupi. Bukan Anda tidak bisa bekerja, tapi karena Anda kurang memberi waktu hidupmu untuk menyembah kepada Tuhan. Nanti semangat 10. Nanti semangat 10. Ayat 9 dulu. Ya. Iblis berkata kepada Yesus. Iblis berkata kepada Yesus. Apa dikatakan? Semua ini, dunia ini, dan segala kekayaannya, dalam versi kutipan lain, akan kuberikan kepadamu. Iblis ngomong, loh, ini ngomong tenan apa Iblis ini? Ya. Maka kalau ada orang punya pesugihan, ya bisa jadi. Ya. Orang sugih karena kekuatan supranatural, kekuatan magic, ya bisa jadi. Ya. Kan memang ayatnya ada. Iblis mengatakan semua ini kuberikan kepadamu, pada Yesus. Tapi syaratnya apa? Jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ya Bapak Ibu, ya. Jadi penyembahan ini jadi rebutan. Anda menyembah iblis, Anda menyembah dunia ini, atau Anda menyembah Yesus. Ya. Sebab iblis itu meminta penyembahan. Ayatnya ini. Ya. Iblis itu selalu meminta. Kalau ia memberi, dia selalu minta penyembahan. Ayat 10 silakan. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, ingat iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis. Apa ada tertulis? Ya, dalam Ulangan. Ya. Iblis mengutip kitab Ulangan pada Iblis. Iblis, ada tertulis, engkau ya harus menyembah Tuhan. Iblis tidak mau. Aku menjalani penyembahan. Iblis sudah dinubuatkan. Dia itu seperti pencuri yang datang untuk mencuri dan membina. Akhirnya kok dibinasakan. Beda dengan Allah, beda dengan Tuhan. Kalau ia memberkatimu, halo Bapak Ibu, pure murni untuk masa depan. Lanjutkan ayat ini. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Berbakti itu artinya apa? Melayani, memberikan kepada Tuhan. Ya, dalam ujub mungkin pikiran, tenaga, uang. Halo, itu nomor 2.